Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya untuk kajian tafsir Maryam pagi ini. Subhanallah, banyak sekali kandungan-kandungan makna yang kita dapatkan ya teman-teman akhwati fillah, yang terungkap dengan penjelasan Ustaz tadi yang begitu gamblang. Ustaz menjelaskan bagaimana arti ukhta Harun, barom biwalidai, kemudian ausoni wasoni dengan kata waso, kemudian juga wassalam dengan dengan alif lam ataupun dengan tanwin. Itu subhanallah, itu menambah penjelasan banget yang selama ini mungkin kita bertanya-tanya ya. Selanjutnya kita akan buka dan juga mudah-mudahan kita diberikan istiqomahannya dalam belajar yang tadi Ustaz berpesan, dan juga bersikap husnuzon ya terhadap perilaku-perilaku yang pastinya tidak akan mungkin dilakukan oleh sekelas Maryam ataupun hal-hal yang dituduhkan oleh kaum muslimin ya. Kita harus selalu mengedepankan sikap husnuzon kita. Ya, mungkin ada lagi yang masih mengganjal ya dari kajian pagi ini ya. Saya persilakan untuk bertanya. Ya, silakan untuk raise hand bagi yang langsung ingin bertanya. Ada di sini Ustazah Lutfi Sufiana ya. Silakan kepada Ustazah Lutfi untuk memberikan pertanyaannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz untuk terkait tadi masalah barokah dalam kehidupan. Ya, salah satunya disebutkan hidup dalam birrul walidain. Nah, terkait dengan ini, bagaimana gitu ya kita bisa mempertahankan barokah dalam kehidupan kita dengan kondisi orang tua yang sudah meninggal. Apakah kemudian amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang anak gitu ya yang diniatkan gitu ya untuk orang tuanya itu akan sampai gitu ya menurut jumhur ulama gitu ya, apakah mungkin ada perbedaan tentang hal itu, dan termasuk di dalamnya ini Ustadz kita membayarkan fidyah mungkin untuk hutang puasa orang tua kita, terus ini juga melakukan akikah gitu ya untuk orang tua, tapi dalam kondisi orang tua sudah meninggal. Apakah itu dibenarkan gitu ya, karena memang mampunya gitu ya, misalnya baru saat ini gitu ya. Maksudnya ketika orang tuanya sudah tidak ada gitu ya, itu baru mampu untuk melakukan itu. Apakah itu perlu gitu ya? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi kalau dibuat ranking ya, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah mensolehkan diri kita. Ya. Ya. Mensolehkan diri kita. Semakin kita solehah, ya, itu semakin ya, membahagiakan orang tua. Karena bahagianya tidak saja berarti dalam arti dia ingin anaknya nanti hidupnya lebih baik dari dirinya saat di alam kubur, tapi juga kebahagiaan itu di mana orang tua akan kebagian pahala dari kesolehan anaknya. Ya. Jadi orang tua di sini selalu dalam posisi mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mengarahkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Ya. Ya. Jadi sampai hadis yang lain mengatakan ketika orang tua melihat anaknya nggak bagus, itu dia sampai berdoa ya. Sampai berdoa, ya Allah jangan kau matikan anak saya ini sampai dia jadi soleh-solehah. Ya tentu doa seorang yang sudah di alam barzakh atau di alam akhirat ya tidak lagi bernilai doa tapi bernilai syafaat. Ya, syafaat bisa diterima atau enggak. Ya. Tapi kalau masih di dunia itu namanya doa, insya Allah diterima. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kesolehan anak itulah ya
Kesalehan anak itulah bentuk birrul walidain yang paling bisa dilakukan setiap saat ya. Setiap detik kehidupan kita ya. Dan disitulah para ulama menafsirkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a katanya ya. Manusia hanya mendapat pahala dari apa yang dilakukan ya. Manusia hanya mendapat pahala yang dilakukan ya. Jadi dari ayat ini Imam Syafi'i mengatakan kirim doa, kirim pahala itu nggak bisa karena ayatnya mengatakan manusia hanya mendapatkan pahala yang dilakukan. Kecuali itu jika dilakukan oleh anaknya. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya, terutama amal-amal soleh pribadinya, itu sudah masuk bagian daripada masa'a dari orang tua. Ya. Dia yang sudah melahirkan, ya, otomatis itu sudah bentuk andilnya, ya, andil kesalehan anak itu. Apalagi orang tuanya mengajarkan, apalagi biasanya ibu itu ya mengajarkan, ya membawelkan, semuanya ada ya, disuruh terus anaknya ya. Nah itu saya kira itu ranking pertama. Yang kedua baru doa ya. Berdoa. Ketiga berbuat baik kepada semua orang yang dulu dekat dengannya ya. Ya tentu seorang ibu pasti dekat dengan bibinya, bibi kita, bibi anak itu, karena baik adiknya maupun kakaknya seorang orang tua itu pasti punya hubungan yang spesial ya. Atau kepada teman-temannya ya. Dulu punya orang tua dekatnya kepada teman akrabnya fulan-fulan, nah itu berbuat baik kepada orang yang dulu dekat dengan orang tua kita, itu termasuk salah satu birrul walidain ya. Adapun hal-hal yang sifatnya ya katakan terjadi khilaf dalamnya, ya tergantung keyakinan kita aja. Kalau kita merasa yakin ya silahkan. Kalau nggak yakin ya insya Allah sudah tercukupi oleh yang sudah paten-paten tadi ya. Yaitu kesolehannya, doanya ya. Ini sebetulnya sangat mengingatkan masyarakat jangan sampai dirinya nggak menyibukkan dengan kesolehan dirinya, tapi dia mengandalkan hal yang masih khilafiyah ya. Khilafiyah itu ya kirim doa ya. Kalau yang ngirim doa atau yang ngirim pahala itu anak sendiri itu masih insya Allah nggak khilaf. Tapi kalau dia hanya menyuruh orang ya di masyarakat kan ada ya orang dipanggil 5 orang, tolong nih kamu ngaji 30 juz ya berapa ininya ya tarifnya misalnya ya pokoknya 10 juta beres 10 juta ya. Nanti dia berharap yang ngaji itu supaya mengirimkan doa ngajinya kepada orang tuanya. Nah seperti itu kan khilaf ya. Yang namanya khilaf bebas aja, mau percaya boleh, nggak percaya boleh. Nah jangan sampai yang khilaf diperhatikan sedemikian rupa ya. Yang pasti nggak dilakukan, ini sayang. Ya termasuk mengakikahkan ya. Kalau secara nasnya sih ya nggak ada sebetulnya ya. Kan akikah buat bayi ya. Kan ibunya meninggal udah usia 60-70 gimana ada akikah ya. Dulu kan belum ya, bukan berarti kemudian berlaku surut ya. Kalau dulu belum ya sudah. Tadi masalah sunnah bukan berarti punya hutang ya. Ada yang mengatakan kan katanya rohina ya. Al-waladu marhunatun biaqiqatihi katanya. Anak itu tersandra selama akikatnya belum. Jadi bisa ya udah kalau mau percaya seperti itu boleh.
Tapi bagaimanapun ini kan masalah khilaf ya. Intinya kalau khilaf terserah. Mau yakin boleh, mau nggak yakin boleh, tapi terhadap hal-hal yang sudah menjadi keyakinan, menjadi kesepakatan, nggak ada khilaf dalamnya, jangan sampai tidak dilakukan. Ya. Mengsolehkan diri, mendoakan anak itu sendiri, mendoakan, bukan minta tolong orang, mendoakan orang dipanggil ke rumahnya, ayo doa bersama buat orang tua saya misalnya. Ya, itu bisa diterima atau enggak, tapi doa anak ya itu insya Allah ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, termasuk ya bersedekah untuk orang tua. Kalau itu yang melakukan anaknya ya masih bisa ya. Saya bersedekah, saya mewakafkan ini untuk orang tua saya. Yang penting anaknya ya. Ya, bukan temannya bersedekah, saya niatkan pahalanya untuk orang tuamu ya misalnya. Ya, ini masih khilaf ini ya. Khilaf antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Allah alam, itulah penjelasannya. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya, kemudian ada lagi Ustaz pertanyaan. Ya, saya akan bacakan dari chat ya Ustaz. Di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Di surat Maryam ini kita mendapatkan informasi bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya sama-sama diangkat Nabi sejak mereka dalam buayan. Apakah mereka hidup sejaman? Nampaknya tidak ada cerita tentang dakwah Nabi Yahya. Apakah Nabi Yahya juga diutus kepada Bani Israel? Apakah ada koneksi dalam kerja dakwah mereka? Yang kedua sekalian ya Ustadz ya, pertanyaan masih dari Ukti yang sama, Ibu Yanti. Apakah percakapan makhluk yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu secara tekstual seperti itu redaksinya, atau Allah menyampaikan pesannya saja? Misalnya, saat Nabi Zakaria mendapat kabar akan dianugerahi anak, ada redaksi yang berbeda di surat Maryam dan surat Al-Imran. Mohon maaf bila pertanyaan saya salah. Mungkin Ustaz. Ya, mohon dijawab, Ustaz. Tidak sejaman ya antara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, Nabi Yahya jauh lebih awal. Ya, Nabi Isa hampir mendekati Nabi Muhammad SAW ya, sekitar berapa tahun ya? Ya, lupa saya 100 tahun atau bagaimana antara. Jadi Nabi Yahya masih jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ya, intinya tidak sejaman ya. Dan memang Allah sudah ungkapkan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik ya. Tidak harus semua nabi itu ada penjelasannya. Allah sudah mengatakan para nabi itu ada yang saya jelaskan hidupnya, ada yang enggak. Dari yang dijelaskan itu masih dibagi 3 lagi, bahkan mungkin 4 ya. Ada yang dijelaskan dengan rinci, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim rinci. Ya. Ada yang sedang, ya, Nabi Yahya. Ada yang sedikit, ya, Nabi Ilyas. Ya. Ada yang namanya saja, 4 nih, Dzulkifil namanya saja. Ya. Sedangkan malam naksus alaik itu hatta namanya juga nggak ada dalam Al-Quran, apalagi kehidupannya. Jadi disinilah maksud Al-Quran ya, ingin mengatakan kepada kita, kamu kalau berinteraksi dengan Al-Quran jangan kamu kira Quran ini kitab sejarah ya, sehingga kamu akan merasa ini gimana sih giliran Nabi Zakaria agak panjangan, anaknya dikitan. Ya, itu terserah Allah, karena Allah tidak ingin semata-mata Quran itu kitab sejarah, tapi dia kitab hudan. Ya, dia kitab hidayah. Ya. Jadi di balik panjangnya Nabi Musa, ya Allah ingin jadikan bagaimana di balik panjangnya itu jadi hidayah bagi kamu. Di balik pendeknya Nabi Zakaria ataupun Yahya, ya, juga maksud Allah agar ya
agar di balik pendeknya agar kamu mendapat hidayah, ya. Di balik cuma ada namanya, ya gimana kamu bisa jadi mendapat hidayah dari namanya saja, ya. Sebetulnya Nabi Dzulkifl, kita nggak tahu apa-apa, cuma namanya saja, ya. Nah, maka kalau ditadaburi, maka misalnya bisa dirasakan bahwa hidup itu jadi populer atau nggak populer itu bukan target, ya. Tapi yang penting bagaimana berprestasi di sisi Allah, ya. Ya. Jadi popularitas itu bukan tujuan utama. Biarlah itu rekayasa Allah jadi populer atau nggak populer. Tapi yang penting kamu populer di sisi Allah. Jadi tidak mengejar sesuatu yang tidak urgen, ya. Dipopulerkan alhamdulillah, enggak populer ya alhamdulillah, karena masing-masing juga ada keutamaannya. Jadi manusia yang populer, ya itu keutamaannya apa? Keutamaannya, ya popularitasnya itu agar bisa diikuti oleh orang banyak, ya. Yang penting dia tidak mengusahakan itu terjadi secara alami, ya. Terhadap nabi yang tidak populer, ya, maka ibrahnya, ya, tentang keikhlasannya, ya. Tentu juga kita tidak ingin mengatakan yang populer nggak ikhlas dong. Artinya bagi dia nggak populer itu bukan masalah, ya. Biasa aja, ya. Sehingga di dalam bab ini ada hadis yang mengatakan innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya, ya. Allah senang kepada orang yang soleh tapi nggak populer, ya. Jadi di balik nggak populer itu ada fadilahnya, yang populer juga ada fadilahnya. Berarti dua-duanya baik, ya. Tidak memaksakan sesuatu yang bukan menjadi kapasitasnya. Nggak bakat jadi populer, ya. Berusaha mempopulerkan diri sampai harus, ya, mengorbankan hal-hal yang paling penting dalam hidupnya, misalnya. Ini tidak dibenarkan, ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Allah tentang kehidupan atau ucapan, ya, itu pada hakikatnya, ya, kontennya itu sepersis mungkin, ya, dengan kondisi yang terjadi. Ya. Ini mukjizatnya, ya. Jadi di satu sisi sangat persis 100% apa yang ada itulah yang terjadi, ya. Tapi secara bahasa, ya, diolah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seakurat mungkin dan seindah mungkin. Ya, ini akurat dan indah. Nah, itu yang membuat orang-orang Arab waktu itu yang berarti bersih benar-benar istilahnya kelepek-kelepek melihat susunan bahasa Arab, ya, Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu, ya. Mereka sendiri orang yang ahli bahasa, tapi begitu ketemu dengan Al-Quran mereka nyerah. Wah, kami ini sangat pakar dalam penyusunan bahasa Arab. Tapi kalau nyusunnya kok seperti ini, ya, di mana perkataannya itu kami tahu, tapi untuk merangkai gaya kayak Al-Quran kami nyerah, ya. Sehingga tidak sedikit yang karena keindahan bahasa itu mereka meyakini kebenaran Al-Quran, bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Perbedaan-perbedaan itu adalah, ya, ibaratnya penjelasan disesuaikan dengan sisi konten tentang cerita itu, ya. Jadi misalnya saya ingin menceritakan kegiatan kita yang lagi Zoom ini, ya. Misalnya saya ceritanya kepada orang yang telah membiayai misalnya, ya.
membiayai acara Zoom ini. Ya. Maka pasti yang saya ceritakan apa? Ya alhamdulillah acara Zoom kita berjalan dengan baik, ini dan seterusnya. Ya. Yang hadir sekian orang, semua dah. Ya. Tapi misalnya saya dievaluasi oleh yang katakan provider Zoom ini misalnya, ya. Tentu saya tidak akan bercerita tentang, oh ya alhamdulillah udah berlangsung sukses yang hadir, masya Allah udah 100 orang lebih. Pasti saya akan cerita apa? Karena terkait dengan providernya, ya. Pasti saya cerita apa? Pasti kadang-kadang suka kehilangan sinyal, ya. Suara suka putus-putus, ya. Jadi terkesan ini kok beda-beda ini ya. Kalau cerita ke owner, ya, wah katanya Masya Allah. Tapi begitu cerita ke provider, katanya acara Zoom-nya suaranya sering putus, ya. Kehilangan sinyal, ya, sekian detik ya, terputus dan seterusnya. Ya, kenapa? Disesuaikan dengan ya, istilah bahasa Arabnya muqtadal hal. Ya. Kalau saya bercerita tentang provider bahwa alhamdulillah Zoom-nya bagus, ini dan seterusnya, yang hadir sekian, Masya Allah udah sekian kali yang hadir masih ini, ya nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi kalau kepada provider saya cerita kualitasnya kayaknya masih harus ditingkatkan dan seterusnya, itu justru akan menghasilkan satu tindakan perbaikan yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Apakah ini suatu perbedaan? Ya enggak. Ya. Apa yang saya ceritakan kepada provider dengan owner itu, yaitu yang sedang terjadi. Ya. Nah itulah mengapa Allah kesannya kayak berbeda antara kisah Zakaria yang di Maryam dengan kisah Zakaria yang di Ali Imran, ya. Kisah Musa di Al-Baqarah, kisah Musa di Al-A'raf. Kelihatannya berbedanya luar biasa, ya. Tapi sebetulnya bukan luar biasa, tapi karena ya ibarat orang memotret, ya. Orang suruh motret Masjidil Haram, ya. 10 orang, pasti itu beda-beda itu, ya. Hasilnya, ya. Sebagian sama, tapi sebagian besar yang lain bisa beda-beda. Kenapa? Karena masing-masing punya selera. Yang satu ingin motret dari arah ini, yang satu motret sini, yang satu punya drone sehingga motretnya bisa lebih luas lagi dan seterusnya. Apakah Masjidil Haramnya berbeda-beda? Enggak, itu juga, ya. Cuma kemampuan memotret yang beda-beda menghasilkan penampilan yang beda. Ya. Begitu juga Al-Quran istilahnya ada muqtadal hal, ada kondisi yang Anda bicara, ya, berbeda antara satu surat dengan surat yang lain sehingga penjelasannya seperti berbeda, ya, padahal dia juga, ya, cuma penjelasan dari beberapa sisi lah, ya. Ibarat motret itu yang satu motret dari arah kiri, yang satu dari kanan, satu dari arah depan, satu dari belakang. Ya silahkan, itu masih di mute kayaknya. Oh iya, Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Insyaallah terserahkan ya buat Ibu Yanti. Ya. Selanjutnya ini sudah ada yang raise hand lagi Ustaz dari Ufti Wulandini, ya. Kepada Ufti Wulandini kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang tadi tuh saat pembahasan kecurigaan masyarakat terhadap Maryam ya. Kalau sekarang kejadiannya masyarakat kita itu kadang rasa penasaran atau apa itu gradasi dari zone ya Ustadz ya. Itu juga dirasa sering diandalkan untuk mengantisipasi satu masalah, baik itu keamanan, ketidaknyamanan dan itulah sejenisnya. Nah, kalau di masalah-masalah sosial itu kan kadang kita bisa nangkep pola-pola Ustadz ya, perilaku seseorang yang kalau pola itu begini berulang-ulang, kesimpulannya biasanya begini. Jadi kayak macam ada hipotesis gitu. Terus kita menyimpulkan. Jadi sejauh mana sebetulnya kita bisa mengelola rasa ingin tahu supaya tidak jadinya menjadi zone gitu Ustaz. Mana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi seperti yang Ibu katakan tadi ya, segala yang berulang-ulang, ya, sehingga menghasilkan hipotesa tertentu, ya, maka itu tidak lagi menjadi dzon, namanya ya, hidrakum, ya, namanya kewaspadaan. Kata ayat apa ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, ya. Ibaratnya datang ke masjid, ya, langsung sandalnya dibungkus, ya. Bukan berarti ketika dia membungkus kemudian dia berarti saya bersuci ini jangan jatuh ini enggak ya. Karena memang tadi ya, polanya polanya masih belum berubah ya, bahwa ketika datang kita ke masjid sandalnya masih baru, sandalnya bermerek ya. Pola begini biasanya nggak lama tuh sandal itu ya. Pasti ada yang suka ntar ya, maka dibungkus ya. Ya, dalam kondisi seperti ini bukan suudzon namanya ya. Suudzon itu ya tadi dalam kondisi sesuatu yang berulang-ulangnya baik ya. Berulang-ulangnya baik. Lu tahu Maryam tuh berpuluh-puluh tahun ibadah. Tiba-tiba hamil, tiba-tiba melahirkan ya. Masa iya ya kebaikan yang berpuluh-puluh tahun itu hilang cuma karena peristiwa yang tiba-tiba terjadi seperti itu. Ya. Dan kemudian hipotesa masyarakat terhadap kejadian yang baru terjadi, ya. Yang sebelumnya nggak pernah melihat, ya, nggak pernah melihat sesuatu yang aneh dalam diri Maryam, baru sekali melihat, ya, langsung dituduh dengan laqad ji'ti syai'an fariyya, ya. Dan itu lebih terbukti bahwa memang kondisi masyarakat saat itu memang tidak punya niat baik kepada Maryam. Ya. Ketika mendapat penjelasan dari bayinya sendiri, qala inni abdullah, ya, alih-alih kemudian bisa berhenti dari sikapnya menuduh Maryam, malah jatuh kepada yang lebih berat lagi, jatuh kepada syirik kepada Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan memang ada kondisi yang sudah parah, ya, yang tidak mudah mengelola perasaannya dalam melihat satu perubahan-perubahan dalam diri orang lain. Ya, parahnya itu sampai syirik kepada Allah. Oh, berarti ini anak Tuhan ini, ya. Ya, ta'alallahu 'uluwan kabira. Ya, insya Allah seperti itu, ya. Jadi tidak setiap kehati-hatian kita dalam satu sikap tertentu, ya, langsung dipahami suudzon, ya. Seperti orang minjem duit kepada kita, ya. Kemudian kita minta kejelasan berapa bulan Ibu mau kembali, ya.
tolong tulis ininya, tulis di di surat perjanjian, kata bersegel dan seterusnya, ya. Maka yang meminjam jangan langsung, oh kamu suudzon yang kepada saya nggak bisa mengembalikan, saya dituduh akan ngemplang hutang. Ya, tentu tidak, apalagi prosedur seperti itu, prosedur yang sudah ditetapkan oleh syariat sendiri. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, ya. Ya, kalaupun nggak ada syariatnya, cuma karena analisa dari yang sering terjadi apa? Orang itu gampang ngutang, susah ngembaliin, ya. Mungkin ibu udah pengalaman, ya. Sehingga kita bikin satu kewaspadaan, ya. Satu pengkiatan, ya. Misalnya pakai jaminan, oh minjem ini, punya nggak kamu emas batangan buat jaminan misalnya, ya. Itu insya Allah bukan berarti kita suudzon kepadanya. Jadi bedakan antara yang memang sesuatu yang sering berulang dengan kondisi yang tidak baik dengan kondisi yang aslinya baik, tiba-tiba nggak baik, ya. Kemudian langsung menjadi satu satu penetapan, ya, bahwa si fulan tidak baik. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Demikian Ukti Wulandini, semoga paham, ya. Masih bisa Ustaz untuk pertanyaan berikut? Ya, sekali lagi deh. Lagi Ustaz, saya baca ya. Di sini ada yang menanyakan, maaf Ustaz, izin bertanya dari kita, ya, dari gambaran bahwa ketika Nabi Isa lahir, kaum dalam keadaan bodoh. Apakah saat itu mereka penyembah Allah atau penyembah selain Allah, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Iya. Ya, dalam setiap masa, ya, pasti ada yang baik, ada yang jelek, ya. Jadi kalau melihat Maryam itu tadinya semasa dengan Zakaria, ya. Zakaria itu seorang nabi, diselanjutkan oleh Nabi Yahya, ya. Kemudian setelah, ya, tentu tidak sampai selang 100 tahun Nabi Isa diangkat, berarti seharusnya masih ada, ya, masih ada sisa-sisa tauhid yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, dilanjutkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Jadi seharusnya apa yang diajarkan oleh generasi sebelumnya, ya, itu masih dianut oleh masyarakat yang ada pada zaman Maryam. Tapi kalau melihat baik Nabi Zakaria maupun Nabi Yahya, ya, matinya terbunuh oleh Bani Israel, ya, menunjukkan memang masyarakatnya jahat, ya. Jadi Nabi Zakaria itu padahal sudah istilahnya nyaris terselamatkan, ya. Jadi Nabi Zakaria itu saat akan dibunuh melarikan diri, ya. Tiba-tiba Allah tunjukkan satu kemukjizatan di mana ada pohon besar yang kemudian membelah batangnya itu, ya. Kemudian Nabi Zakaria mendengar satu ungkapan, masuklah kamu ke dalam batang pohon ini, ya. Akhirnya dia masuk dan dengan kekuasaan Allah batang itu kemudian menutup kembali, ya. Tapi begitu semangatnya ingin membunuh Nabi Zakaria, ya, sampai akhirnya
mereka mengambil kesimpulan nampaknya Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon ini karena terlihat bagian bajunya masih ketinggalan, ya masih nggak masuk seutuhnya. Akhirnya pohonnya dibelah ya dan syahidlah di situ. Ya. Jadi menunjukkan memang ada kondisi masyarakat yang sangat jahat dan tidak ada satu masyarakat yang berperangi jahat ketika membunuh orang-orang baiknya, apalagi itu para nabinya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan pertanyaan-pertanyaan dari Alhamdulillah. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab Ustaz bisa dipahami dan menambah wawasan kita untuk pemahaman tafsir surat Maryam pagi ini. Kepada teman-teman yang belum selesai ya atau belum sempat dijawab pertanyaan-pertanyaannya, mohon maaf ya, mungkin di lain kali ataupun bisa nanti dikirim ya di grup ya untuk mungkin nanti bisa dijawab ya. Kepada Ustaz kami mengucapkan jazakallah khair atas pertemuan pagi ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, juga diberikan keberkahan dan juga bisa selalu mendampingi kami, membersamai kami untuk agar kami dapat mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat dari Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kami panitia juga mengucapkan jazakallah khair untuk akhwati fillah yang telah mengikuti kajian tafsir pagi ini bersama melewati Zoom ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan Allah juga berikan keistimewaan kita semua. Ya. Buat Ustaz mungkin kalau memang berkenan untuk menyudahi acara ini, silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz untuk dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon pamit semuanya ya. Ya, Ustaz.